Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Gaung One Channel. Sahabat Gaung yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, kali ini Gaung akan mempersembahkan percakapan gabrul antara Muslim dan Oten yang semakin hari semakin lucu si Oten ini. Mereka sebenarnya semakin kebingungan dengan Tuhannya. Sepertinya mereka mulai mikir kenapa denom A, denom B, denom C, dan denom-denom yang lain Tuhannya tidak sama. Apa yang salah sebenarnya semua ini? Dan di video ini nanti kita akan melihat pertanyaan seorang Muslim yang sangat mudah sebenarnya, yang akan dijawab muter sana muter sini oleh Oten, dan akhirnya orang Muslim kebingungan siapa sebenarnya Tuhan mereka, dan mereka sebenarnya malu untuk mengakuinya. Oke teman-teman Muslim yang dirahmati oleh Allah, tanpa panjang lebar mari kita dengarkan perdebatan kali ini dan silahkan menilai sendiri percakapan mereka. Selamat mendengarkan. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, ini saya bantah dengan Lukas 2 ayat 21 itu. Bahwa Tuhan itu lahir terus sudah diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Ya, itu karena kan saya sudah jelaskan tadi bahwa ada dua Tuhannya berarti. Ibrani 2:9. Tetapi dia ya untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, terus Filipi 2 ayat 5 dan 11. lebih rendah dari malaikat. Oke, sekarang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lebih hebat mana kira-kira? Dirinya. Lebih hebat mana malaikat dengan Yesus kira-kira? Lah ini kan dia telah di sini dikatakan bahwa tetapi dia yang waktu untuk yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi ketika dia berada dalam manusia, dia berada dalam manusia, dia itu sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat untuk waktu yang singkat. Itu dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 9. Ya, jadi saat di dunia jelas malaikat lebih tinggi darinya karena dia kan berposisi sebagai jasad manusia. Jadi wajar ketika Anda berarti Tuhan yang Kristen itu ada dua gitu ya. Pertama, Tuhan itu lahir setelah agak beberapa hari kemudian dia disunat diserahkan ke Tuhan ya. Yang kedua, Yesus itu Tuhan di bumi, terus Tuhan yang besar ada di langit. Matius 18-19 gitu ya. Kan coba dibaca lagi apa yang saya baca. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Nah, sekarang gini aja. Jadi saat ketika di dunia yang punya peran sebagai Allah itu adalah Bapa dan Yesus adalah utusan. Oke, di dunia. Berarti Tuhan yang benar yang mana di situ, Bapa atau Yesus? Nah, ketika dia dalam posisi hamba, ketika dia dalam posisi manusia, dan ketika dia berbicara bahwa Tuhan yang benar adalah Allah, itu jelas tidak apa-apa. Karena posisinya sebagai hamba, sebagai utusan. Maka dia harus berkata, dia harus memberitakan bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa, bukan Allah yang lain. Nah, betul. Posisinya sebagai hamba. Terakhir, kalau kita ingin hidup yang kekal, mengakui Yesus sebagai apa? Ada ayat mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Ada ayat mengatakan bahwa hidup yang kekal. Ya. Kalau ingin hidup yang kekal menurut Yesus, mengaku Yesus sebagai apa? Ayat berapa itu? Nanti saya baca. Loh, udah saya bisa nanya. Saya harus dibaca. Tahta ini harus dibaca. Gini loh. Kalau umat Islam kalau ingin masuk surga, kekal di surga, mentuhankan Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Kalau menurut Yesus kalau ingin hidup yang kekal, inilah hidup yang kekal. Berarti mengaku Yesus sebagai apa? Ya. Artinya begini. Agar kita hidup yang kekal, pertama kita harus akui dulu perkataan Yesus. Aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Coba. Di mana ada ini? Coba. Ya. Inilah hidup yang kekal. Pertama, mengakui juru selamat aku. Gitu di mana coba? Ya, sabar. Coba kamu nanya ke saya. Tata, menurut Yesus hidup yang kekal itu ada di mana, Tata? Oh, itu Yohanes
5:24, Matius 19:16, Yohanes 17 ayat 3. Enak, wong saya temannya Yesus. Ini. Coba. Nah, untuk mengenal siapa Yesus, Yesus adalah Allah itu sendiri. Dasarnya ada. Nah, gimana coba? Dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, dengan ayat kamu dengan ayat itu mengatakan Yesus itu Allah sendiri. Berarti gini ya. Misalnya, tunggu ayat satu-satu saja dulu. Misal saya gini, tidak akan sampai kepada Bang Dalbo tanpa melalui tahta. Apakah tahta ini Bang Dalbo? Ya, Yesus sendiri adalah kebenaran. Tidak ada jalan untuk sampai. Tidak akan sampai kepada Bang Dalbo tanpa melalui aku tahta. Berarti tahta ini Bang Dalbo apa bukan? Ya, itu kan berbeda. Loh, ini kan ceritanya Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi ketika Yesus berkata aku adalah jalan satu-satunya, ketika mereka juga satu gimana? Coba baca sekarang ini. Yohanes 14:20 coba. Aku dan Bapa satu, berarti Yesus Tuhan. Nah, sekarang kamu baca Yohanes 14:20 coba. Apa itu? Oke, saya bacakan. Katanya aku dan Bapa satu. Di dalam Yohanes 17:21 mereka juga satu. Di dalam Yohanes 14:20 pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi Bapa, itu berbeda. Yesus mereka. Berarti mereka Tuhan juga satu dong. Ya, begini. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, kita lihat dulu. Di ayat yang lain berkata, Yesus adalah juru selamat. Bapa itu adalah juru selamat. Nah, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu artinya ada kesetaraan antara Allah dan Yesus. Yesus tapi ketika Yesus juru selamat untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Coba baca KPR 13:23 coba. Kisah Para Rasul 13:23 coba baca. Coba dibaca saja. KPR berapa? KPR 13:23 coba baca. 13 ayat 23. 19:23. 13:23 coba. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Bukan itu. Kisah Para Rasul 13. Iya, ini kan baca dari ayat 21. Ya, silakan. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepadanya mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kisah Para Rasul ayat 22, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku. Ayat 23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, itu apa salahnya? Ya, juru selamat untuk orang Israel, yaitu Yesus. Untuk orang Israel itu. Iya, itu untuk orang Israel karena saat itu Paulus memberitakan untuk orang Israel. Ya, berarti membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Karena saat itu, Yesus Paulus sedang memberitakan karena dia untuk Israel. Injil itu kepada orang Israel. Yang kedua, karena Yesus juru selamat untuk Israel, yang dihakimi Yesus siapa nanti? Jadi ketika Yesus berkata, jawab dulu. Di situ di KBR Yesus juru selamat untuk Israel. Berarti karena saat itu siapa nanti? Saya jelaskan dulu kenapa ayat itu. Jawab dulu. Adalah kan saya harus menjelaskan dulu ayat itu untuk apa. Baru saya jawab kan gitu agar ngerti. Nah, ayat itu kan ketika Paulus sedang memberitakan ajaran itu kepada orang-orang Israel.
Maka Paulus berkata begitu karena sesuai dengan ayat dalam Taurat. Ya, berarti yang dihakimi Yesus nanti siapa? Ya, Yesus juga menghakimi orang Israel dan seluruh umat manusia karena di ayat lain berkata sekarang baca Matius. Oke. Sekarang baca Matius 19:28. Ayo. Coba dibaca saja. Oke. Yang dihakimi Yesus cuma 12 suku Israel. Berarti cocok dong. Untuk orang Israel, Ya, sudah 12 suku, tetapi bukan untuk seluruh dunia. Nah, Karena sesungguhnya pada dunia waktu ada kita lainnya. kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, udah. Ya, itu ayat untuk orang-orang Israel. Oke. Sudah. Berarti dia untuk Israel, yang dihakimi cuma Israel gitu. Dia juga untuk Israel, tapi juga untuk dunia. Karena saat di dunia kan dia datang pertama untuk orang Israel. Kembali tadi yang awal belum dijawab. Jadi kalau pengen hidup yang kekal, mengakui Yesus sebagai mengakui Yesus sebagai utusan dan mengakui Yesus adalah kebenaran dan kehidupan. Itu perkataan Yesus. Ya sudah. Berarti mengakui Yesus sebagai utusan, terus Tuhan yang benar. Siapa? Dan mentuhankan siapa? Ini perkataan Yesus lah. Yesus berkata bahwa akulah kebenaran, akulah kehidupan. Gini loh. Enggak di Yohanes 17:3 itu mengakui Yesus sebagai utusan dan mengakui Allah sebagai untuk mengakui Yesus sebagai utusan ada ayatnya. Untuk mengakui Yesus adalah Allah itu ada ayatnya. Enggak, saya cuma hidup yang kekal doang. Hidup yang kekal doang. Hidup yang kekal itu mengakui. Nggak bisa. Untuk mengerti tentang Yesus, kita harus mengerti seluruh ayat. Jangan hanya berpatokan kepada satu ayat. Saya coba sekarang ini. Cuma 2 kata Yesus itu kalau ingin hidup yang kekal. Mengakui Tuhan yaitu Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan. Ya, itu ayat yang menyatakan Yesus adalah utusan. Oke, sekarang silakan ada juga cari ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Oke, sekarang carikan ayat bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Silakan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, ketika Yesus berkata akulah kebenaran, akulah kehidupan, maka itulah hidup yang kekal. Oke, akulah jalan menuju sampai kepada Bapa. Oke, untuk jalan sampai kepada Bapa. Oke, jalan sampai kepada Bapa. Yang menjadi Tuhan yang mana? Bapa atau jalannya? Yesus itulah jalan sampai kepada Bapa. Iya, terus yang kita tuhankan jalannya atau Bapaknya? Yesus adalah jalan. Iya, jalan. Jelaskan dia sebagai utusan. Yesus adalah kebenaran. Berarti gini. Yesus adalah kehidupan. Itu juga berarti gini, ada seorang sopir mengantarkan ke Bapak. Berbeda kan mereka tidak sakit kan penjelasannya itu tidak sakit. Oke. Sekarang kan ketika Yesus sekarang jawab yang tegas. Jawab yang tegas. Kan Bapaknya Yesus adalah sakit. Berarti yang harus kita tuhankan jalan atau Bapaknya? Keduanya. Berarti ada 2 dong Tuhan. Ya kan ada 2 pribadi. Ya sudah. Dan Bapa. Ya sudah selesai. Berarti Tuhannya Kristen ada 2 pribadi dalam keesaan Allah. Ya sudah. Iman kami yaitu iman Kristen dan Roh Kudus. Berarti kalau iman Kristen Tuhan itu ada 2, tapi kalau menurut Yesus Tuhan itu satu-satunya Allah yang benar. Oke. Ketika Yesus berkata satu-satunya Allah yang benar, ketika itu dia masih berada dalam batas-batas inkarnasi, artinya dia masih dalam posisi sebagai utusan. Nah, ayat ini mencatatkan bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah Allah, itu cocok sekali dengan ayat ini. Berarti kalau menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Kebenaran, akulah kehidupan. Ya, berarti menurut bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah Allah itu sendiri di ayat itu. Ya, berarti menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Ya, 1. Siapa namanya? Aku dan Bapa adalah 1. Namanya siapa? Jadi ada 2 pribadi itu 1 dalam kealahan. Aku dan Bapa adalah 1. Iya, 1 itu siapa namanya? Bapa. Oke, Yesus Tuhan juga. Aku dan Bapa adalah 1. Artinya saya nanya Yesus Tuhan juga. Ya? Yesus Tuhan juga, Yesus. Ya, Yesus adalah bagian dari pribadi Allah. Bapak Roh Kudus Tuhan juga.
bagian dari pribadi Allah. Oke, berarti ada 3, udah. Bagian daripada pribadi Iya, Allah. berarti Berbeda ada ya 3. ketika saya mengatakan Sekarang Yesus gini ya, Allah. kalau menurut Yesus Tuhan satu-satunya Allah, udah titik. Kalau menurut Kristen, Bapak Yesus ya. adalah satu-satunya utusan. Yesus adalah kebenaran dan hidup. Oke, Itu jelas berarti bahwa Yesus adalah utusan dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu jelas berarti ayatnya. benar itu Yesus itu utusan, Tuhan itu Bapa gitu ya. Yesus adalah bagian dari pribadi Allah bersama-sama dengan Bapa. Karena kan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Oke, mereka juga satu. Berarti ada 15 Tuhanmu. Ya. Dapat dari mana? Loh, kan di dalam Yohanes itu kan gini, aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Nah, ini Semua saya jelaskan jadi tadi. Saya jelaskan ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu menandakan kesetaraan karena mereka sehakikat. Tetapi ketika murid-muridnya berkata bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka, itu menandakan bahwa Yesus ada bersatu dengan mereka dalam memberitakan Injil yang Yesus ajarkan. Ada 15 berarti ya? Kan saya sudah jelaskan. Iya kan sudah satu. Mereka Yesus Bapa satu. Berarti ada 15 Tuhannya berarti. Ya, saya jelaskan lagi ya. Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Iya, mereka juga satu. Itu menandakan, sabar dulu. Itu menandakan kesetaraan. Sebab Yesus dan Bapa itu adalah setara. Pada mulanya ada firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah, kan itu. Jadi ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, maka itu menandakan kesetaraan. Menandakan bahwa sehakikat, satu tujuan. Nah, ketika berarti Yesus itu utusan dengan Bapa setara enggak? Sama. Sabar dulu, saya menjelaskan tentang gimana? Ketika dia menyatakan bahwa dia satu dengan murid-muridnya, itu menandakan bahwa segala rencana, segala pengajaran-pengajaran dari para muridnya itu Yesus berada bersama-sama dengan mereka, dan itu tidak menandakan kesetaraan karena murid-muridnya jelas mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke. Sekarang berarti Yesus sebagai utusan dengan Bapa sama-sama tinggi gitu ya? Setara ya? Ya, mereka sama karena mereka adalah satu dua pribadi yang mempunyai kesetaraan. Kalau memang sama setara, coba baca Yohanes 13 ayat 6 coba. Coba baca saja. Oke, utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Ya, itu jelas. Kan saya sudah jelaskan di ayat tadi. Berarti tidak setara dong. Loh, kan saya sudah jelaskan bahwa Yesus adalah batas-batas inkarnasi. Dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Berarti kan Bapak sudah jelaskan tadi. Kenapa ditanya lagi? Tidak mengerti. Iya. Berarti tidak sama ya. Sudah jelaskan tadi. Karena Yesus ngaku utusan, maka yang mengutus lebih tinggi. Berarti Tuhannya yang tinggi ya. Ya, ketika dalam proses inkarnasi, kan saya sudah katakan tadi. Oke, saya masuk di ayat tadi ya, di ayat tadi. Ketika Anda berkata begitu, itu maka Yesus punya Tuhan apa enggak? Ini ya, ini ya. Barusan kan Yesus tidak setara dengan Bapa, karena Yesus tetapi itu dia Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah. Jadi memang saat itu utusan lebih rendah dari yang mengutus, karena Yesus itu berada dalam batas-batas inkarnasi. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat. Iya, jadi 2 ayat 5-11. Jadi Yesus itu lebih rendah daripada malaikat gitu ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oh, berarti tidak sama. Jadi ketika Anda berkata bahwa utusan lebih rendah daripada yang mengutus, itu jelas karena Yesus karena Yesus bukan Tuhan, karena gitu Yesus, karena Yesus itu bukan lebih Tuhan, rendah. Iya. Di dalam Ibrani 2:9 dikatakan bahwa berarti alasan Yesus bukan Tuhan untuk waktu yang singkat. Iya, berarti alasan Yesus bukan Tuhan karena lebih rendah daripada Bapa gitu ya. Malaikat-malaikat. Iya. Yesus. Iya. Jadi jelas itu. Iya, berarti jelas Yesus bukan Tuhan karena dia lebih rendah dari Bapa gitu ya. Betul, saat di dunia. Saat di dunia. Oke, kawan-kawan, sudah diakui Yesus bukan Tuhan karena saat lebih rendah daripada Bapa. Ayatnya. Selesai sudah. Ya, itu 9.
Tetapi dia sekarang malaikat Bang. dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Abang Ben, kan Yesus menurut Anda Yesus Tuhan. Oke. Di dunia kekuasaannya apa? Di surga kekuasaannya apa? Apa? Lanjut. Apa kekuasaannya di dunia dan di surga? Lanjut. Padahal Bu, saya sedikit sedikit masuk sedikit saja. 2 ayat boleh? Silakan. Izin. Menanggapi soal Filipi 2 tadi yang nomor 6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu di 7 sampai 8-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus memang bukan Tuhan ya. Kalau musuh terbesar Kristen memang Bible. Bible sendiri. Baik-baik. Silakan Baik-baik. Kami salah Bang. Sekarang apa kekuasaan Yesus di dunia dan di surga? Ya. Kan menurut Anda Yesus adalah Tuhan. Ya, ketika di dunia dia punya peran sebagai hamba. Ya, nggak masalah. Pertanyaan saya, apa kekuasaan Yesus di dunia dan di surga? Dia bisa memberikan juru selamat kepada manusia. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal dia sendiri tidak selamat. Gimana sih? Ya, itu kan dalam rencananya untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan juru selamat karena dia menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan diri. Ini Ben, tak kasih dalil ya. Apa kekuasaannya Yesus? Tidak punya kekuasaan, bahkan dia minta ke Bapa supaya kirim malaikat untuk menolong dia. Matius 26:53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Coba, Matius 26:53. Yesus tidak kuasa, makanya dia minta tolong ke Bapak. Bapak, kirim malaikat tolong aku. Matius 26. Coba, Matius 26 ayat 23. 53. Tuh. 53. Matius. Oh, ayat 5. Matius 26 ayat 26:53. Coba. Oh iya. 26 ayat 53. Coba apa? Coba 26:53. Coba baca. Ini cerita tentang penangkapan Yesus ya. Tentang penangkapan Yesus. Udah baca saja. Iya. Coba baca, coba. Saya baca di ayat 47 ya. Nah, karena udah saya yang baca aja gini. Dengerin aja, Yesus dengerin. masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang besar yang membawa pedang dan pentung. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang telah kucium itulah dia, tangkaplah dia. Itu kata Yudas. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus. Ini Yudas ya. Dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka membawa Yesus dan menangkap mereka. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya dan menetekkannya kepada hamba imam besar. Jadi saat itu murid-murid Yesus karena melihat Yesus ditangkap, maka murid Yesus itu mengambil pedang dan memotong telinga para perwira. Tetapi Yesus berkata kepada muridnya yang memotong telinga prajurit, "Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya." Langsung baca 53 kan enak. Iya, sebab agar ngerti, sebab barang siapa menggunakan pedang akan dibinasa oleh pedang. Atau kesangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah aku akan digenap
apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi jelas saat ini, saat itu Yesus menegur muridnya yang memotong telinga. Sudah, dengerin saya. Yesus berkata, sekarang giliran kamu begini. Itu saya menjelaskan tentang ayat ini. Sekarang giliran kamu diem, saya yang ngomong. Enggak, saya akan menjelaskan tentang ayat ini. Ya, silakan. Dengan ayat ini. Kan belum mengerti itu. Nah, jadi ayat ini ketika Anda berkatakan bahwa ayat ini itu jelas ditujukan kepada murid-muridnya yang memotong telinga. Gak nyambung. Telinga pasukan. Loh, ini sesuai dengan ayatnya. Dan Yesus berkata, begini. Loh, jadi sudah ngerti ya? Iya, tetap sudah ngerti saya. Intinya di situ ya sudah tolong. Oke, sekarang kamu diam. Nah, ini yang Anda tidak mengerti. Iya, makanya harus baca dulu ayat selanjutnya, ayat-ayat semua. Lagi gantian lah. Jangan Anda ketika membaca satu ayat, Anda harus Anda berani berkata ini seperti itu, tidak, tetapi harus gitu loh. mengerti seluruh ayatnya. Udah diam dulu. Gimana? Nah, coba. Nah, oke. Di sini menandakan kan tadi Bang Rabo ngomong, apa kuasanya Yesus di dunia? Gak ada. Di dalam Matius 26:53, dia minta dikirimi malaikat untuk menolong dia. Karena Tuhan kasihan, ditolong dengan cara mengutus malaikat. Lukas 22:43. Kan tadi minta dikirim nih. Tuhan tolong ya kirim malaikat untuk membantu saya. Maka dalam Lukas ini jawaban untuk 43, di dalam maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Lalu saya nanya, terus kenapa minta kekuatan? Iya Tata, kan saya tidak bisa berbuat apa-apa Tata. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya gitu, berarti Yesus. Matius 26 ayat 53 itu jawaban untuk beberapa muridnya. Yesus berkata bahwa jangan, artinya begini, saya jelaskan ya. Artinya jelaskan secara hari-hari, kata-kata hari-hari ya. Begini, ketika muridnya memotong telinga pasukan, Yesus marah. Dan Yesus berkata, jangan kau mengambil pedang. Sebab apa kamu kira saya tidak bisa menolong diri saya sendiri? Saya bisa kok meminta kepada Bapa untuk mengirimkan malaikat untuk menjaga saya. Berarti tidak kuasa. Tetapi sabar dulu. Iya. Kemudian jawab Yesus. Di ayat itu dia meminta kepada Bapa, jika Yesus sabar dulu. Jika Yesus, enggak, saya nanya, Yesus, dia minta apa ke Bapa? Minta apa? Jika Yesus meminta ke-12 pasukan untuk membantunya, maka bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Oke, pertanyaannya, Bapak mengutus beneran nggak malaikat untuk menolong dia? Nah, ini kan penjelasan muridnya yang memotong telinga Yesus, telinga pasukan. Iya, pertanyaannya, apakah Yesus setelah nangis-nangis minta bantuan ke Bapak dikirim malaikat, dikirim bener oleh Tuhan? Ini kan penjelasan kepada muridnya yang memotong telinga pasukannya itu. Dia menjelaskan bahwa dia bisa kok minta kepada Bapa untuk mengirimi malaikat untuk membantunya. Tapi bukan seperti yang dia mau. Kira-kira dibantu benar seperti itu yang dia mau. Iya, karena di ayat 54 dijelaskan, jika begitu bagaimanakah akan digenapi? Artinya jika dia meminta, jika malaikat itu turun membantunya, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Itu penjelasannya, bukan Yesus minta pertolongan. Sekarang diam. Oke, karena dia minta bantuan ke Bapa untuk membantu dia dikirim malaikat. Kira-kira oleh Bapa itu diberi benar nggak bantuan? Dikirimi malaikat? Ini kan penjelasan untuk muridnya yang memberikan, yang memotong telinga pasukannya. Oke, gini aja. Apakah Yesus pernah dibantu oleh malaikat? Ya. Pernah dibantu sebagai manusia, kan di ayatnya berkata bahwa
Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikatnya ketika Ya, dia ada di dunia. berarti Yesus tidak kuasa. Buktinya dia minta bantuan ke Tuhan, dikirim malaikat. Ya kan, karena saat di dunia kan saya sudah katakan tadi, saat di dunia dia berada sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ya, berarti Dan dalam rupa, berarti pertanyaan Bang Dalbo, apa dan tidak kuasanya Yesus di mempertahankan dunia? Gak kesetaraannya. ada. Gitu ya. Berarti gak ada kuasanya Yesus di dunia ya. Oke. Nah, kembali lagi ke Ada, surga. dia bisa menunjukkan kuasanya. Udah, Ada ayatnya selesai. juga. Di surga Bisa lagi. meredakan angin ribut secara nyata dan banyak saksinya. kan di surga, dengarkan Pak, kan di surga sudah terbantahkan, ternyata dibantu, dengar dulu Pak, dibantu oleh malaikat. Itu poin pertama. Dan di Yohanes 30 tadi mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, kami terima secara kemanusiaannya. Nah, tentu kan ini masih perkara kekuasaan. Apa kuasanya di dunia ternyata tidak ada. Dan kedua, Ada ayatnya. ini Ketika dia Pak Yohanes meredakan angin ribut, 5:30. ketika dia meredakan angin ribut, dan itu Nggak banyak saksinya. masalah. Nah, bandingkan dengan Allah SWT yang tidak ada saksinya ketika menunjukkan kuasa Nggak masalah. Oke. Nah, inilah perbedaan antara Allah Ketika SWT dan ketika Yesus. menghidupkan Lazarus, dia berdoa menengadah dulu apa enggak? Apa langsung? Ada saatnya Yesus meminta Bapa untuk merestui tindak tanduknya, merestui apa yang dilakukannya. Tetapi ada saatnya juga dia menunjukkan bahwa dia juga bisa menunjukkan Begini, kuasanya tanpa Ban bantuan dari Bapa. Intinya, Dan ketika dia kalau Anda meredakan angin ribut, dengarkan itulah Pak. kuasanya yang nyata. Satu saja sudah menunjukkan bukan. bahwa Tidak, dengarkan Yesus coba, lebih dengarkan tinggi coba. dari Allah SWT. Coba Sebab dengarkan. kuasa Yesus nyata, banyak saksinya. Dengarkan coba Pak. Dengarkan saya coba ya. Kan di sini Yesus memang punya mujizat, tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya yang memberikan mujizat itu tentu Allah Bapa yang di sorga. Enggak masalah. Iya, itu apa-apa. Tunggu dulu. Ya Allah Bapa, ini perkara dunia. Lalu di surga apa kekuasaannya? Ya, saya jelaskan ya. Kita lari ke surga. Biarkan dulu Bang, jangan dulu diganggu. Iya, saya apa jelaskan. kekuasaannya di surga? Ya, ketika dia di dunia, Bukan mengapa di dunia, Yesus kan sudah selesai. Di surga. Surga. tidak? Saya mau jelaskan bahwa kuasa di Yesus juga di Udah, dunia. kuasanya di dunia gak ada. Ketika dia meredakan angin ribut, selesai. itu sudah menunjukkan kuasanya. Oke. Dia bisa menjinakkan angin ribut, itu mujizat apa bukan? Ya, itu kuasanya. Tidak ada Mujizat orang apa seperti bukan itu. Allah SWT pun tidak bisa menunjukkan kuasanya yang disaksikan banyak orang. Apa? Silakan buktikan. Tidak ada. Sedangkan Yesus Dia ada. mengutus Yesus itu. Banyak saksinya. Kuasanya mengutus Yesus. Kuasanya Yesus bisa meredakan angin Iya, ribut. Ada yang mengutus saksinya. Yesus itu. Ada 3 orang di dalam perahu itu yang murid-muridnya. Nah, kita bandingkan dengan Allah SWT yang tidak bisa menunjukkan musiknya kepada orang Kan banyak. yang mengutus Yesus Allah. Israel itu Allah kita, Tuhan itu Israel. Bapa dan Allah SWT jelas berbeda. Oh, beda. Kuasanya berbeda. Berarti Bapa dengan Allah beda. Bapa dengan Allah beda. Sebab firmannya juga beda. Sebab kan di dalam kitab Evangelium Yesus Kristus tidak satupun diketemukan bahwa Allah SWT hadir di saat zaman Yesus. Berarti Tuhannya Yesus itu siapa namanya? Apakah Allah SWT biasa dipanggil Bapa? Kan tidak. Pak, jangan ke situ karena Anda tidak Ini kan debat memahami agama. apa itu SWT. Ini kan debat Di dalam agama. Bible itu Kita harus ada Allah membandingkan Subhanahu wa antara taala. Islam dan Ada. Kristen. Ada. Ini kan debat Kalau agama. tunggu dulu, Jadi kita saya tidak bandingkan bicarakan kitab Kristen. Islam dan Kristen. Saya membicarakan kitab Yahudi. Di dalam Yesaya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jadi jangan ke situ. di dalam kitab Yesaya mana? Yesaya terjemahan atau Yesaya bahasa asli? Mana yang Anda jadi dasarkan?
Terserah Ibrani, tentu Indonesia atau coba di Ibrani, Ibraninya. Karena di dunia dia tidak punya kuasa. Silakan dicari Yesaya bahasa Ibrani kalau ada kata Allah di situ. Kembali lagi. Di dunia dia tidak punya kuasa. Tidak ada. Kalau di surga dia menjadi Tuhan apa enggak? Kan saya sudah jelaskan tadi. Kenapa ditanya lagi? Iya, di surga dia Tuhan apa bukan? Loh, saya sudah tanya, saya sudah bilang tadi. Apa? Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tadi kan di dunia dia tidak punya kekuasaan. Kalau di surga dia punya kuasa. Itu menjadi Tuhan dia apa punya bukan? kuasa. Buktinya dia menunjukkan kuasanya, ada ayatnya. Tidak di surga. Allah SWT di tidak ada surga, bukti kuasanya di dalam Quran. Yesus kan jadi Tuhan. Tidak ada yang menjadi saksi. Ini Kan gitu. Sudah. Gini, izin dulu, Gurunda Tasta. Begini, Bang. Anda mengatakan Yesus berkuasa di dunia itu harus konsisten. Nah, kemana kekuasaan Yesus ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Iya, saat itu kan dia masih dalam batas-batas inkarnasi. Masih dalam Yesus itu sudah dia gede sebagai loh. hamba. Sudah dewasa dia. Ya, lalu jadi ketika dia Kemana, makanya saya katakan kita harus konsisten. Nah, karena kenapa saya katakan demikian? Di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena di sini, Pak, dengarkan dulu. Lebih saya Nggak jelaskan. perlu jelaskan, saya nggak butuh penjelasan tanpa data. Pak, begini. Yohanes berapa itu? 5:30. Begini, kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena segala sesuatu itu berdasarkan dari Sang Pengutus. Siapa itu pesan pengutus? Tentu Allah Bapa. Coba Anda baca di Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya, saya baca. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya baca dulu ayat 21. Ya, dibaca. Sebab lawan Bibelnya sendiri. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkannya barang siapa yang dikehendakinya. Jadi ketika Bapa bisa menghidupkan orang mati, Yesus juga bisa menghidupkan orang mati sesuai dengan kehendaknya. Dibaca aja, harus butuh karena itu ayat yang menyangkut di ayat selanjutnya. Iya, dibaca dulu, ayat jangan dulu dijelasin. Tidak, saya harus membaca dari ayat takut dia. yang pertama. Tidak, maksudnya jangan dijelasin, dibaca dulu. Loh, saya tidak jelaskan, saya ini membaca ayat 21. Ya, coba baca. Ayat 21 ya. Oh, 21. Ayat 21 tadi kan ayat 30. Saya baca ayat yang ke-21. Ayat 21 Yohanes 5 ayat 21. Lawan sebab sama seperti Bapa muncul terbesar dari Kristen adalah Bible. Sabar dulu, saya mau jelaskan kok. Dipotong-potong. Ya, silakan. Kepanjangan 21. Yang diminta yang mana? Saya yang diminta dibaca yang mana? Supaya singkat. Yang dibaca, yang disuruh baca yang mana? Iya, kan kita tidak harus mengartikan satu ayat. Biarkan Abang membaca dari atas, tetap saya pertanyakan 30. Ya, gimana kekuasaannya Yesus? Penjelasannya kan ada ayat sebelumnya. Ya, silakan. Itu. Sebab sama ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapa dan Yesus sama-sama bisa menghidupkan orang mati. Dulu. Jangan dijelasin, nggak perlu. Di dua-duanya. Terus baca. Ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari siapa? Penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendak sendiri. Dengar dari siapa? Kan kehendak Dia yang utus aku. Kehendaknya siapa? Ya? Kehendaknya siapa?
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Iya, sendiri. memang dia nggak bisa apa-apa dia. Aku menghakimi sesuai Apa itu aku dengan dengar? apa yang aku dengar. Nah, dengar dari siapa? Ya, dengar dari Bapak sebagai yang mengutusnya. Ya sudah. Tetapi kita harus konfirmasikan dengan Apa ayat yang tetapi? ke-20. Udah selesai. Enggak usah tetapi. Tidak, kita harus Oke, melihat sekarang ayat 22 Yesus agar yang bisa ngerti. menghidupkan. Terus Yesus bangkit itu bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Tuhan? Nah, ayat 21. Sebab sama seperti Bapa Kemana lagi membangunkan orang ini? mati dan menghidupkannya. Udah selesai, weh. Demikian juga Udah anak selesai. menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Begini Ban Ben. Kalau Anda mau baca dari sana ke atas, jangan dipotong-potong, baca keseluruhan sekaligus sampai 30. Tadi saya membaca dibilang Tidak, Anda ketika menjelaskan saya di pendek dua-duanya. malah disuruh baca seluruhnya. Tidak, Anda menjelaskan. Nah, saya Ayat paham 22. ayat itu satu perikop. 21 ya. Sebab sama 21. seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, Berarti supaya semua orang yang Tuhan yang mana di situ? ya. Yang Tuhan yang mana? Kan Bapa menyerahkan kepada Yesus. Berarti yang menjadi Tuhan yang mana ini? Yesus saya katakan ya. Saat ini Tugas ini ke saya kamu. sudah katakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Nah, Yesus Ini baca Dalam waktu ulang. yang singkat. Abang ini bacanya Dalam di waktu yang mana? singkat. Abang Ben Nur, silakan. Anda membacanya dari mana? Coba. Saya paham Yohanes ayat 5 ini. ayat 21. Kok 19 lah. Satu periko. Ayat 11. Satu periko. Silakan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatunya dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, Bapa mengerjakan, anak juga bisa mengerjakannya. Kan gitu. Ayat Ada 19. dua ya, ada dua di situ ya. Ya, ada dua pribadi situ. Bapa bisa mengerjakan segala sesuatu. Terus. Yesus juga bisa mengerjakan segala sesuatu. Berarti Itu menandakan dua-duanya kesetaraan, bukan? Berarti ada Itu dua menandakan Tuhan di situ kesetaraan, ya? bukan? Ada dua Tuhan di Itu situ. menandakan ada dua pribadi. Iya, ada dua Ada dua Tuhan. pribadi yang punya kuasa yang Gini, sama. biarkan saya yang baca. Ayat 19. Anda ini menjelaskan, saya baca di satu perikop saya baca ini. Iya. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Tunggu dulu. Iya, saya menjelaskan. Di ayat 19 supaya Anda tahu di ayat 19 Yesus di sini memberikan kesaksian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Lalu Itu dua ada esensi penjelasannya ya. Baca Mau penjelasannya. dijelaskan lagi. Penjelasannya ada di Sebab bawah. apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, jadi sebab apa yang dikerjakan Bapa? Aduh, Jadi semua pekerjaan Bapa, semua juga yang dikerjakan Yesus. Itu menandakan kesetaraan. kesetaraan di mana? Bapa mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Baca Pak, baca keseluruhan. Sebab Jangan apa yang menjelaskan. dikerjakan Bapa, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Apakah manusia lain bisa mengerjakan semua yang dikerjakan? Baca. Itu penjelasan di ayat 19. Enggak 19 di sini Yesus sendiri mengaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Betul. Apa maknanya? Maknanya dibaca di ayat 19. Artinya Yesus menerima perintah. Jika Sama di tunggu dulu. Iya. Anda di sini mau sama di 30 ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama maknanya di atas ini. Ini kan ini kesaksiannya Yesus. Iya, ini kesaksian Yesus juga di ayat 21. Sebab Coba. sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, Yesus juga bisa menghidupkan orang mati. Terus Kan gitu.
Lanjut. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, ketika seluruh penghakiman itu diserahkan kepada anak, nah bukankah ini ada kesetaraan antara Bapa dan Yesus? Terus. Sebab semua penghakiman yang Bapa punya telah diserahkan kepada anak. Cuman saat di dunia dia adalah saya tidak minta penjelasan, dibaca loh, kan harus sesuai dengan penjelasan. Kemudian ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, ini juga adalah kesetaraan. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Ini juga menandakan kesetaraan. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, yang mendengarkan anak Allah akan hidup. Itu menandakan kesetaraan. Ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, ini juga adalah kesetaraan. Ayat 27, dan ia telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, Bapa telah memberikan kuasa untuk menghakimi. Sebelum lanjut, sebelum lanjut, Anda harus konsisten. Ya, lanjut. Ya, ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku. Pertanyaan saya, apakah setara? Setara karena Yesus bisa berkata begitu karena dia setara, karena di ayat-ayat lain nyatakan kesetaraan. Ini pertanyaan saya, apakah setara mengerjakannya? Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga kembali lagi dia. Pertanyaan saya di 30, apakah setara? Setara. Loh, di mana setaranya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau hanya berpatokan kepada ayat itu, tentu Anda akan berpendapat lain. Tetapi kalau Anda berpatokan di ayat-ayat sebelumnya, karena di sini sebenarnya dengarkan. Anda memberikan satu narasi penjelasan ngawur. Ketika di sini Anda mau mengatakan setara, padahal Yesus sudah mengatakan di sini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Setaranya di mana? Iya, karena ketika Anda membaca satu ayat lalu saya paham ayat ini satu perikop. Justru Anda dengarkan dulu. Justru Anda mau mengkaburkan satu ayat. Yang mana di 19? Karena di 19 di situ penegasan ya. Tidak ada loncatnya tadi langsung di 21 supaya ayat 19 menjelaskan kesetaraan. Ayat 20 di sini tunggu dulu, gantian lah. Gak, coba kita gantian supaya enak. Coba tunggu dulu. Kan di sini di 19 Anda tidak mau baca karena di sini saya sudah baca tadi, malah saya tuntut Anda baca seluruh ayat 19. Saya yang mengatakan baca dari awal. Anda membacanya di 20 21. Tunggu dulu satu-satu. Ya. Di sini di 19 ya, jelas ya. Sebelum berlanjut tunggu dulu. Kita coba belajar. Sebelum bisa mendengar tidak? Kita belajar, bukan kita tidur. Kita belajar. Di-mute dulu, Pak. Di-mute dulu. Tadi ada teman saya mau. Oke. Di-mute dulu, Pak. Ya, dengarkan. Di sini judul perikopnya jelas ya, kesaksian Yesus tentang dirinya, supaya di dalamnya itu, artinya di 20 dan sebagainya, tidak menimbulkan kekeliruan. Ya,
penyesatan, maka Yesus memberikan ketegasan yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu penegasan pertama, itu Anda harus pahami. Maka di terakhir ya, di 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Artinya ayat-ayat ini bukan menunjukkan Yesus setara dengan Bapa, supaya tidak ada timbul kekeliruan. Ya, Anda harus baca mulai dari 19, pahami dulu makna yang dikatakan Yesus di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat bekerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Artinya Yesus menerima pengajaran. Pengajaran dari mana? Tentu dari Bapa. Begitu, jangan disetarakan. Ketika di 30, tunggu dulu, di 30 bagaimana Anda mengatakan bisa setara di 30? Sedangkan di 30 jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, coba. Sudah. Ya, saya jelaskan ya. Ketika Anda memaknai ayat 30 itu menyatakan bahwa Yesus hanyalah utusan dan mendengar, hanya mengikuti perintah Bapa, maka kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya dan selanjutnya. Memang ayat 30 mengatakan, kalau kita hanya patokan kepada ayat 30 yang mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, itu jelas. Karena Yesus dan Allah adalah setara. Maka karena kesetaraan ini, maka apa yang dilakukan oleh Bapa itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dari Bapa. Begitu juga Bapa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Karena ayat-ayat lain menyatakan kesetaraan. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakannya sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, semua yang dikerjakan oleh Bapa di seluruh dunia ini, itu juga anak bisa kerjakan. Nah, ini menandakan kesetaraan. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Oke, tunggu dulu Pak. Ini kan sudah selesai. Sudah selesai kan pekerjaan. Katanya saya bertanya kepada Anda ini. Pekerjaan ini, pengajaran ini, apakah dari dirinya sendiri Yesus atau menerima pengajaran? Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Saya tanya, pengajaran yang diajarkan Yesus apakah pengajaran dari dirinya sendiri atau dari Bapa? Dari Bapa. Sebab semua yang dikerjakan setaranya di mana? Sebab semua yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Itu di ayat 19. Seperti itu. Di situ terus. Banyak lagi. Oke ya, nanti disambung lagi. Saya sudah. Tunggu dulu. Ini belum selesai. Di surga kekuasaannya apa? Itu kalau sudah Anda jawab selesai. Dengan saya habis ini lanjut. Bang Kalbo, terus dulu. Nanti ganti saya. Yuk. Oke, di surga tidak, saya sudah kekuasaannya apa? Disambung lagi. Tidak, saya pertanyaan terakhir saya. Di surga kekuasaannya apa? Ya. Kekuasaannya apa? Di surga. Saya tunjukkan tadi ketika di surga Yesus adalah juru selamat. Itu contoh satu kekuasaannya. Di surga saya contoh satu saja. Ya, dia juru selamat. Apa dia berikan keselamatan di surga apa? Ya, dia juga memberikan juru selamat bagi seluruh manusia. Di mana dalilnya? Itu ada. Saya sudah kasih tadi pertama awal sudah bilang tuh. Ini kamu dengarkan. Nah, ini saya kasih. Tetapi dengarkan coba. Ini surga loh. Enggak mau masuk surga ini orang. Tetapi hal duduk di sebelah kananku
atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Jadi apa haknya Yesus di surga, Pak? Nah, itu ayat itu ditujukan kepada seorang ibu yang menuntut anaknya duduk di sebelah kanan. Coba dibaca ayat selanjutnya. Itu jawaban. Iya, tertulis di mana ini ayat apa ini? Di mana ini? Nah, silakan dibaca. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Saya tanya, karena Anda langsung ini. Ini saya baca ini ayatnya tertulis di mana? Di Matius kah? Di Yohanes kah? Ya, silakan dibaca. Nanti saya tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu yang telah disediakan. Iya, ayat berapa itu? Ini dalilnya di mana tertulis? Karena Anda mengatakan itu hal pertanyaan ibu-ibu. Markus 2:40. Atau Markus bawah. Nah, ini lagi. Saya tunjukkan satu-satu ya. Mana. Ini ya, Matius 20 ayat 21. Sesudah ini itu sabar. Tunggu dulu. Sabar. Ini saya buat ini ya, Matius 20 ayat 21. Kata Yesus. Inilah ayat 10. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau hendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi percakapan mereka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari percakapan mereka, mana yang baik dan mana yang harus diabaikan. Akhirnya, salam satu Tuhan, jayalah Islam, jayalah Indonesia. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.